Halo, saya Gede dari Online D7. Pada video kali ini, saya akan bahas tentang yang namanya resiko dalam berinvestasi. Jadi gini, banyak yang ngomong kepada saya, "Deh, kalau enak sih invest, nggak takut sama resiko. Kalau enak sih naruh-naruh duit aja di bisnis, di properti, di saham, di asuransi, di robot trading autopilot, obviously gitu ya. Kok berani sih naruh duit di sana? Emang nggak takut duitnya hilang? Emang bukannya itu beresiko?" Nah, oke, jadi gini, sekarang gini. Mindsetnya adalah gini, oke, kenapa saya berani invest? Karena saya punya mindset yang beda dengan orang yang nggak berani invest gitu ya. Ketika saya invest, saya bukannya nggak takut dengan resiko. In fact, saya sangat takut dengan yang namanya resiko. Dan semua investor itu harusnya yang benar ya, yang investor yang benar dan yang jujur mau mengakui, itu sebenarnya mereka juga sangat takut dengan yang namanya resiko. Sangat-sangat takut sekali. Pebisnis pun begitu, entrepreneur pun sebenarnya mereka takut sekali dengan resiko. Sehingga ini pengusaha yang bener ya, saya nggak bilang pengusaha yang ngawur kayak main hajar, nggak, saya nggak ngomong kayak gitu. Para pengusaha yang benar, investor yang benar, mereka sebenarnya sangat-sangat takut dengan resiko. Saya pun demikian. Tapi saya memiliki mindset yang beda sehingga actionnya berbeda seperti itu. Maksudnya apa? Ketika saya takut dengan resiko, yang saya lakukan, saya tidak kemudian lari dan menjauh dari resiko. Kenapa? Karena resiko ada di mana-mana kok. Tidur pun ada resikonya. Ada nggak sih orang yang tidur tiba-tiba ya kram gitu kakinya? Banyak. Jadi kayak dengan karena kita tahu bahwa resiko ada di mana-mana, maka ya gitu kita nggak perlu takut dengan resiko. Kalau misalnya kita takut dan ada resiko, ya udah kita nggak usah keluar rumah, kita jangan tidur, tidur pun ada resikonya loh. Kita jangan keluar rumah, jangan nyetir mobil, jangan naik mobil, jangan nyebrang jalan, ya diem pun ada resikonya kayak gitu. Apapun pasti ada resikonya. Jadi ya sekarang gini, apa sih bedanya mereka yang sukses dan mereka yang tidak sukses? Apa sih bedanya mereka yang akhirnya menjadi investor yang cerdas, yang teredukasi dengan mereka yang tidak berinvestasi? Apa sih? Mereka yang teredukasi, mereka ujung-ujungnya tetap akan ambil resiko. Meskipun mereka takut, tapi resikonya diminimalkan, dikecilkan. Misalnya, ketika saya memutuskan untuk berinvestasi dalam sebuah bisnis, saya akan lihat entrepreneurnya seperti apa, entrepreneurnya perform atau enggak, track recordnya bagaimana, dia jujur enggak, dia punya bisnis plan yang baik atau enggak, dia punya nilai tambah atau enggak. Kenapa orang-orang harus belanja di dia, sehingga investment saya itu akan berkembang karena ada pemasukan, ada profit, dan saya akan dapat share profitnya karena sebagai investor seperti itu. Jadi itulah yang saya lihat sehingga untuk mengecilkan resiko saya, untuk menekan resiko tuh itu yang dilakukan. Dan ini yang paling penting. Dan ketika seorang investor berinvestasi, mereka akan melakukan satu yang namanya aset alokasi. Seperti itu. Sekali lagi, mereka melakukan satu yang namanya aset alokasi. Sedangkan orang-orang yang bisa dibilang investor pemula, yang mungkin mindsetnya pun bukan investor, mereka kan berpikir, oke, saya punya uang segini, saya punya uang 10 juta, saya mau invest 100 juta. Gimana caranya pinjem 90 juta? Untuk sesuatu yang ada resikonya, dan itu sangat-sangat beresiko banget. Makanya ketika saya invest, saya tidak pakai uang pinjaman, tidak pakai uang apa namanya, uang rentenir lah, uang pinjam dari keluarga lah, uang pinjam dari apa namanya, dari orang tua misalnya, atau uang dari bank misalnya. Saya nggak mau pinjam dari sana. Kenapa? Karena saya usahakan selalu menggunakan uang dingin, uang yang benar-benar saya dapatkan dari aktif income saya, dan sudah saya alokasikan gitu ya. Saya alokasikan untuk diinvestasikan. Dimana kalau saya pribadi alokasinya adalah 90/10. Semua income saya itu harus dihabiskan. Tapi 10% harus dihabiskan untuk konsumtif, sekali lagi. Harus dihabiskan untuk konsumtif. Loh, kalau baru 7% gimana habisnya? Ya udah, 3% buat jalan-jalan. Hah, asik banget gitu ya. Nah, 90%-nya ini harus dihabiskan untuk berinvestasi. Makanya kenapa saya beberapa kali untuk investor, untuk entrepreneur yang saya udah percaya, saya akan kejar terus, ayo apalagi nih project berikutnya, ayo apalagi nih project berikutnya. Di mana kita bisa invest bareng, atau enggak saya akan cari teman-teman saya yang investor juga. Saya akan tanya, oke, di mana kita bisa invest bareng nih, apa nih yang bisa kita garap bareng nih. Udahlah, lo ada project apa, udah bagi dua deh sama gua, kita bagi resiko. Nah, kan asik banget kayak gitu. Nah, makanya saya tidak mau ambil yang beresiko. Beresiko bisa apa? Saya nggak punya uangnya, tapi karena saya ingin invest, akhirnya saya pakai uang pinjaman. Itu saya nggak ngelakuin seperti itu. Saya tidak melakukan untuk hal-hal yang sifatnya tidak pasti.
Seperti itu. Nah, kalau saya misalnya pinjam uang dari bank buat apa? Saya beli properti misalnya. Properti kan KPR biasanya. KPR kan pinjaman bank. Nah, itu oke. Kenapa? Karena yang nanti membayar pinjamannya, membayar cicilannya itu adalah penyewa atau tenan dari properti saya. Itulah alasannya juga kenapa saya nggak mau pinjam uang bank untuk beli rumah untuk saya sendiri. Karena nggak asik gitu loh, pakai sendiri, bayar sendiri, nggak ada income-nya, akhirnya duitnya mati aja di sana, kan sayang banget gitu loh. Jadi mindset inilah yang kemudian harus dimiliki oleh orang-orang yang ingin berinvestasi untuk meminimalkan resiko. Sekali lagi, saya orangnya takut resiko, sehingga saya akan berpikir bagaimana cara meminimalkan resiko. Dan salah satu cara yang paling efektif menurut saya untuk meminimalkan resiko itu adalah dengan melakukan aset alokasi. Contoh, misalnya nih, anggap aja income saya sebulan adalah 50 juta, anggap deh biar gampang ya. Tadi kan saya mengatakan 90/10, artinya 10% adalah untuk konsumtif, 90% adalah untuk investasi. 50 juta berarti 10%-nya berapa? 5 juta adalah untuk biaya hidup saya. Itu untuk konsumtifnya. Kalau di konsumtifnya sebulan baru 3 juta gimana? Ya udah, 2 jutanya untuk foya-foya. Untuk terserah mau jalan-jalan, mau beli ini, beli itu, beli game PS4 baru, terserah lah pokoknya. Nah, 45 juta itu harus habis diinvestasikan. Nah, dari 45 juta ini dialokasikan, dipecah-pecah lagi. Jangan semuanya masuk properti, jangan semuanya masuk bisnis, jangan semuanya masuk saham, jangan semuanya masuk robot trading autopilot. Salah juga gitu loh. Jadi meskipun online D7 produknya ada robot trading autopilot, saya sebagai co-foundernya itu nggak yang namanya invest semua di robot autopilot, karena sebagai investor itu nggak smart, man. Saya kasih tahu aja, sebagai investor itu nggak smart. Kita harus melakukan namanya aset alokasi seperti itu. Contoh misalnya dibagi 4 nih kan 45 juta, yaudah bagi 5 biar gampang. 10 juta di robot autopilot misalnya, 10 juta di saham, 10 juta di properti, 10 juta di bisnis, 5 juta misalnya di tempat yang lain misalnya, atau di emas misalnya. Jadi dengan cara seperti itu, ketika satu ada yang drop misalnya nih, amit-amit robot trading autopilotnya drop misalnya, loss, hilang semuanya, ya sudah, nggak apa-apa, masih ada properti yang menyelamatkan saya, masih ada bisnis yang menyelamatkan saya. Seperti itu caranya. Nah, orang yang investor yang masih awal, masih pemula, ketika misalnya dikasih iming-iming profit yang besar, oke, kamu beli koin ini, beli itu, nanti returnnya akan 1000% setahun misalnya. Wah, investor pemula dia akan berpikir, wah asik banget, oke deh, saya nggak punya uang tapi saya mau invest supaya dapat income ribuan persen. Oke, saya pinjam uang, jedar. Nah, itulah yang membuat akhirnya ya orang-orang banyak yang akhirnya loss seperti itu. Sebenarnya investasinya sendiri nggak beresiko, maksudnya yang beresiko adalah kitanya sebagai orangnya gitu loh, sebagai investornya yang beresiko, karena kita nggak ngerti seperti apa, kita hanya tahu profitnya bagaimana, akhirnya dihajarlah semua pakai uang pinjaman pula. Wah, itulah yang sangat beresiko. Anda harus paham, semua investasi kemungkinan terburuknya adalah loss, dan loss terburuk adalah sesuai dengan modal yang Anda setor. Misalnya Anda beli emas misalnya Anda beli 100 juta, risiko terburuk apa? Ya udah, emasnya hilang, nggak berlaku, nggak bisa dijual, 100 juta Anda nggak bisa jadi uang lagi, selesai. Tapi Pak Gede, emas kan aman banget. Kata siapa? Anda bisa gini, Anda beli emas 100 juta misalnya. Besok 1 hari kemudian pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa emas tidak boleh diperjualbelikan lagi dan dianggap tidak punya nilai. Selesai. Hanya dengan satu peraturan, satu tanda tangan, selesai semua. Emas Anda jadi tidak bernilai lagi. Pemerintah nggak bilang emas tidak boleh diperjualbelikan, selesai. Contoh Bitcoin misalnya, semua orang dulu beli Bitcoin dan memang bisa dulu diperjualbelikan, cuma tiba-tiba pemerintah Indonesia mengatakan itu ilegal, selesai. Turun, drop. Bahkan di beberapa negara dikatakan langsung ilegal, selesai, langsung drop nilai Bitcoin, selesai sudah. Nah, inilah yang kita harus paham, bahwa semua investasi seaman apapun bisa beresiko. Contoh lagi misalnya, tapi properti kan aman. Properti kalau misalnya pun nggak bisa dijual, barangnya tetap ada. Kata siapa? Sekarang kita lihat risiko dalam properti. Anda beli properti 1 miliar. Lalu kemudian dengan harapan tahun depan harganya jadi 1,2 miliar, Anda mau jual cepat di 1,1 miliar. Anda belilah sekarang 1 miliar, jebret gitu ya. Ternyata tahun depannya harga properti turun, stres. Harga pasaran yang tadinya 1 miliar jadi cuma 600 juta. Anda mau jual rugi, sayang gitu ya. Akhirnya ditahanlah propertinya, nunggu harga naik. Selama Anda tahan, apa yang terjadi?
yang namanya biaya maintenance, bayar pajak, PBB bumi dan bangunan, listrik, air, semuanya kan jalan. Untuk sewa tukang rumputnya, untuk benerin cat tembok, itu kan semua jalan tuh kos lagi, kos lagi, kos lagi. 1 miliarnya mandek, kos jalan terus. Jadi gini, resiko pasti ada dalam bisnis apapun. Saya nggak mengatakan properti jelek. Saya punya beberapa properti yang saya investasikan dan hasilnya dahsyat luar biasa seperti itu. Dan sebenarnya yang membuat ini jadi beresiko adalah Anda sebagai investornya. Makanya ketika Anda sebagai investor yang baik, memiliki mindset yang benar, Anda nggak perlu takut dengan yang namanya risiko, melainkan Anda harus bisa meminimalkan risikonya. Kalau mau invest di bisnis gimana? Lihat entrepreneurnya, tips dari saya nih. Lihat entrepreneurnya, lihat dia bisnisnya di mana, fast moving nggak produknya, dia punya nilai tambah apa, kenapa orang harus beli di dia, seperti itu. Dan dia punya tim operasional yang baik nggak, ketika dia ketemu masalah bagaimana caranya memecahkan, itu Anda lihat. Itu jauh lebih penting daripada bisnisnya sendiri. Ide bisnis siapa saja bisa dapat, semua orang punya ide bisnis yang bagus-bagus, tapi hanya segelintir yang bisa yang bisa mengoperasikan bisnisnya, yang punya jiwa entrepreneur yang benernya. Nah, itulah bagaimana cara Anda meminimalkan risiko dalam bisnis. Lalu kemudian, ketika Anda ingin bisnis, misalnya beli franchise, Anda lihat, ini franchise-nya udah jalan atau enggak? Track record-nya bagaimana? Di tempat yang Anda pengen taruh franchise-nya ini bagaimana? Ada nggak demand-nya? Contoh, Anda mau beli franchise misalnya Indomaret deh, saya sebut merek ya, Indomaret gitu. Ya udah, Anda punya tempat nih di satu perumahan, Anda taruh Indomaret, Anda lihat di sana demand-nya ada nggak? Oke nggak, orang belanja nggak ke sana? Kalau jawabannya iya, ya sudah, Anda bisa coba. Kalau nggak ya jangan, seperti itu. Lalu kemudian kalau Anda mau invest di emas, nah kalau saya sendiri invest di emas itu tidak lebih dari 2,5% dari income saya. Dari alokasi investasi saya. Tadi kan income dibagi 90-10 kan ada 90% nih buat investasi nih. Nah, 2,5% dari 90% itulah yang maksimal saya beli untuk emas gitu loh. Kenapa? Karena emas itu sebenarnya bagus ya. Maksudnya untuk menjaga kekayaan kita tuh oke, tapi nggak ada cash flow-nya dan capital gain-nya pun sebenarnya nggak gitu banyak loh. Capital gain pun kalau ada ya itu ya setara dengan inflasi lah. Jadi sebenarnya Anda nggak tambah kaya juga sih. Tapi oke untuk menjaga kekayaan saja. Jadi ya udah nggak apa-apa 2,5% kalau saya. Karena saya usia masih muda, masih muda dan masih lebih pengen agresif lagi gitu misalnya. Atau misalnya nih, ada contoh lain yang saya ingin coba nih tahun 2019. Itu namanya adalah ORI, Obligasi Republik Indonesia. Kenapa? Karena kemarin sempat ngobrol dengan salah seorang investor juga dan juga punya ORI dan katanya bunganya itu 8,5% setahun. Buat saya itu oke loh, 8,5% setahun itu buat saya oke loh. Dan menurut saya menarik juga gitu, karena jauh di atas deposito, jauh di atas bunga tabungan, dan ya masih sedikit di atas inflasi lah, masih oke lah buat saya. Seperti itu. Jadi 8,5% saya akan coba, tapi mungkin nggak banyak juga alokasinya. Karena sekali lagi 8,5% meskipun itu udah oke, tapi masih ada yang lain yang lebih oke lagi seperti itu. Misalnya saham juga bisa. Anda bisa lihat saham misalnya yang memberikan dividen sehingga Anda punya cash flow nih. Atau misalnya saham-saham mana yang kira-kira, nah ini kan pilpres nih ntar lagi nih, tergantung Anda nontonnya kapan ya, pokoknya sekarang ketika saya buat video ini mau pilpres nih. Nah artinya apa? Anda bisa lihat ketika misalnya yang menang si A, sektor mana yang akan digenjot, ketika yang menang si B, sektor mana yang akan digenjot. Nah Anda bisa lihat Anda invest di mana nantinya, kayak gitu. Simple sih sebenarnya. Ilmu-ilmu ini kan sebenarnya ilmu-ilmu yang sangat-sangat common sense banget. Anda tinggal melakukan aja sehingga Anda bisa lakukan itu semua untuk menekan risiko Anda. Sekali lagi ya, saya tekankan lagi kesimpulannya, investor yang bener, yang real, yang sejati gitu ya, yang investor beneran, itu mereka takut kok dengan yang namanya risiko, tapi mereka berani mengambil resiko meskipun takut dengan cara apa? Meminimalkan resikonya dengan cara aset alokasi. Setiap aset alokasi ada ilmu-ilmunya, dipelajari dulu untuk makin menekan resikonya lagi. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya share dalam video kali ini. Silakan Anda like videonya kalau Anda rasa bermanfaat. Saya yakin banyak banget yang akan mendapatkan value dari video ini, makanya silakan Anda share kepada teman-teman Anda. Anda share aja kepada teman-teman Anda di sosial media, karena saya yakin banyak banget yang akan mendapatkan benefitnya. Dan jangan lupa Anda subscribe channel YouTube D7TV, karena setiap hari saya akan sharing tentang tips juru strategi membuat Anda semakin sukses lagi secara finansial. Oke? Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.